Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah fa inni usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah al-qa'ili fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala Allahi yasir. Likai la ta'saw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Wa qala 'aidan wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Kama usi bi ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-khair ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'ata hasanata tambuha wa khuluqin wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Sadaqallahul azim wa balagha rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua hidayah, taufik dan inayah untuk kita terus beristiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah pada hari ini kita menunaikan salat Jumat di Masjid As-Subhan. Kemudian salawat dan salam semoga terus terlimpah tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengorbankan segala waktu, jiwa raganya hanya untuk lillahi kalimatillah, untuk menegakkan agama Allah, untuk mensiarkan agama Islam. Semoga kita bisa bersamanya kelak di hari kiamat. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selanjutnya khatib berwasiat kepada diri khatib dan semua jamaah yang hadir untuk terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak ibadah-ibadah dan kebajikan, serta tentunya menjauhi segala larangan-larangannya, sebab tidak lain dan tidak bukan untuk bekal yang kita bawa ke akhirat kelak adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari ini adalah Jumat yang pertama di bulan Sya'ban. Banyak rahasia dan keistimewaan di bulan ini yang Allah khususkan di bulan Sya'ban ini. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, kenapa disebut bulan Sya'ban? Innama sumiya Sya'ban li'annahu yatasha'abu fihi khairun katsir.
Dinamakan bulan Sya'ban karena di dalamnya terdapat banyak sekali kebaikan. Untuk siapa? Bishaimi bagi orang yang berpuasa di dalamnya. Karena bulan Sya'ban adalah pintu gerbang di bulan Ramadan. Pintu gerbang bulan puasa di bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sebagai suri tauladan kita selalu menjalankan bulan ini, mengisi bulan Sya'ban ini dengan memperbanyak puasa. Bahkan jumlah puasa sunnah yang dilaksanakan pada bulan ini melebihi bulan-bulan yang lain selain bulan Ramadan. Ketika ditanya ternyata oleh sahabat Rasulullah SAW, kenapa melaksanakan memperbanyak ibadah, terutama puasa di bulan Sya'ban? Rasulullah SAW menjawab, "Dzaka syahrun yaghfurun nas baina Rajab wa Sya'ban." Kebanyakan manusia lupa, lalai. Bulan Sya'ban adalah bulan di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Oleh karena itu, perlu kita menguatkan keimanan kita pada bulan ini untuk mempersiapkan diri memasuki bulan suci Ramadan. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selain terdapat banyak sekali kejadian-kejadian yang sangat luar biasa, kebaikan-kebaikan di bulan Sya'ban ini, peristiwa yang sangat besar terjadi pada bulan ini juga. Salah satunya adalah perubahan arah kiblat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang berada di Palestina. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kembalikan lagi seperti semula, yaitu menghadap Masjidil Haram di kota Mekah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah." Kami melihat wajahmu wahai Muhammad, sering menengadahkan wajah ke langit, maka kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, dan di mana engkau berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Jadi sempat arah kiblat umat Islam pada saat itu berubah ke arah Masjidil Aqsa, namun Allah kembalikan lagi arah kiblat ke Masjidil Haram yang berada di kota Mekah. Apa hikmahnya? Hikmah dari peristiwa ini, Allah Subhanahu wa taala ingin menguji, ingin mengetahui siapa orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah ingin menguji, mengetahui siapa saja orang-orang yang ingkar kepada Allah dan Rasul-Nya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ja'alna qiblatan allati kunta 'alaiha illa lina'lama may yattabi'ur rasula mimman yanqalib 'ala aqibai." Kami tidak menjadikan kiblat yang dulu kamu berkiblat kepadanya, melainkan agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang, berpaling kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin, mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmah memasuki bulan suci Sya'ban ini, bulan yang mulia, bulan Sya'ban ini. Dalam peristiwa perubahan arah kiblat tadi, umat Islam benar-benar diuji keimanannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedikit dari mereka
ternyata yang ingkar. Namun bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, justru semakin meningkatkan keimanannya, semakin kuat, semakin mantap kepada ajaran yang dibawa oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, saat ini menjadi momen yang sangat tepat untuk kita kembali lagi menguatkan keyakinan dan keimanan kita hanya kepada Allah semata. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah khutbah singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang bisa mengambil keuntungan dan memaksimalkan ibadah-ibadah di bulan Sya'ban ini, dan mudah-mudahan kita tidak termasuk golongan orang-orang yang menyia-nyiakan bulan Sya'ban ini. Sekali lagi khatib mengingatkan untuk terus meningkatkan kualitas dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan ketakwaan dan keimanan seseorang bisa selamat di dunia dan di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.